Ya, puji nama Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian datang dari seorang artis yang terkenal. Tentunya tidak asing bagi kita, dia adalah Agnes Mo. Agnes Mo adalah artis yang tidak malu untuk menyebut nama Tuhan Yesus di atas panggung. Tidak sama seperti beberapa artis Kristen yang lainnya yang tidak pernah bahkan enggan untuk menyebut nama Yesus di atas panggung. Tetapi berbeda dengan artis yang satu ini, dimanapun dia berada, baik di dalam negeri atau di luar negeri, ketika dia mendapatkan penghargaan atau pertanyaan, maka dia selalu mengatakan bahwa semua oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian darinya yang mengatakan bahwa Agnes Mo berkata semua karena Tuhan dan dia menunggu waktunya Tuhan karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karir penyanyi Agnes Mo atau lebih dikenal dengan nama Agnes Mo bisa dibilang moncer. Saat ini namanya bukan hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Namun apa yang didapatnya sekarang bukan seperti membalikkan telapak tangan karena ada proses pendewasaan iman yang ia lewati. Iya, puji Tuhan. Dia melewati semuanya itu karena memang dia bertumbuh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dan dewasa di dalam Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada kesombongan di dalam artis yang satu ini. Sekalipun dia adalah artis yang paling kaya di Indonesia, tetapi dia tidak sombong, dia tidak memperlihatkan dirinya sebagai artis yang kaya. Ya, berbeda dengan artis-artis yang lainnya, pamer dan segala macam, tetapi berbeda dengan Agnes Monica. Dan satu hal yang sangat membanggakan yang mungkin diketahui oleh masyarakat adalah ketika waktu corona yang beberapa waktu yang lalu, maka Agnes Mo juga membuka tenda dan pengobatan buat saudara-saudara semua yang mengalami atau terinfeksi oleh virus corona. Ia mengaku dulu ekspektasinya begitu besar ketika mengabarkan kepada khalayak umum bahwa dirinya akan segera go internasional. Gue kabarin gue akan segera go internasional karena memang dulu gue sudah di Amerika. Gue setiap hari sudah keluar masuk studio rekaman juga. Sudah ngobrol panjang lebar soal rencana ke depan sama manajemen di sana, ucapnya. Seperti dikutip dari sebuah kanal YouTube. Namun apa yang sudah dibayangkan merupakan tidak sesuai dengan kenyataan. Mendadak semua kontrak dan segala sesuatu yang sudah disusun terganjal dalam buntu yang berimbas pada Agnes Mo berkata, gue sampai jadi bermasalah dengan teman baik, keluarga, bahkan ada banyak berita miring karena gue enggak jadi go internasional. Gue ngerasa sendirian, ucapnya. Ya, memang banyak orang yang mengalami hal yang sama. Ketika mungkin ada sesuatu yang gagal atau tertunda, maka pasti ada berita-berita miring dan ada yang syukurin, ada yang senang, tetapi ada yang support. Dan tentunya kadang keluarga itu selalu support. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya dalam keadaan di mana kita tidak berhasil, maka orang akan mencela kita. Kita harus siap, jangan down, tetapi tetap semangat dan buktikan. Di tengah kegaduhannya, Agnes hanya mendapatkan sebuah pesan dari kakaknya bahwa dirinya belum siap. Gue hanya keingat kata koko gue, mungkin lo
belum siap. Sempat bertanya juga, kenapa gue belum siap, bukan enggak siap, kata Agnes. Penyanyi berdarah Jerman, Cina, dan Jepang ini mengaku proses pendewasaan iman yang dilaluinya tidak mudah hingga ia bisa mengerti apa maksud Tuhan. Gue pun menerima yang terjadi dan berdoa serta berserah. Gue anggap Tuhan sedang kasih preview ke gue soal apa yang mungkin akan gue alami nanti ketika go internasional. Tetapi sebelum itu gue meminta belajar lebih lagi tuturnya. Ya, puji Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan itu jauh lebih baik. Ia juga bercerita masa-masa pendewasaan iman. Tuhan izinkan dirinya bertemu dengan pendeta. Di situ Agnes Mo merasa semakin mendapatkan kekuatan bahwa apa yang dialaminya adalah rencana Tuhan. Ia pemikiran yang cerdas dan positif. Tidak menyalahkan Tuhan, tetapi menyadarkan bahwa semua oleh karena proses Tuhan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Dan orang yang mau diproses Tuhan pasti akan diberkati luar biasa dan terbukti hari ini. Pada saat masa belajar itu ada satu waktu tiba-tiba gue dicariin sama pendetanya, teman gue. Kata teman gue, pendetanya merasa Tuhan memintanya supaya ketemu gue untuk bilang sesuatu. Ketika gue dengar itu, gue merasa gue ternyata nggak sendirian ceritanya. Ya, puji Tuhan. Tuhan mengirimkan orang untuk memberikan kekuatan. Itulah sebabnya jangan pernah kita merasa sendiri. Di saat semua orang meninggalkan kita, kadang Tuhan utus orang lain untuk memperhatikan kita, memberikan motivasi dan semangat kepada setiap kita semua. Akhirnya gue ketemu sama PS Jeffrey dan PS Jose Carol. Perkataan mereka gue ingat adalah gue akan jadi Alkitab yang bisa dilihat dan dibaca orang, tambah Agnes. Ya, puji Tuhan. Bukan menjadi Alkitab, tetapi lebih tepatnya adalah menjadi suratan yang terbuka. Menjadi saksi Kristus yang dapat dibaca oleh perlahan-lahan Agnes mulai bangkit dan mengerti kenapa Tuhan menahannya untuk tidak buru-buru go internasional. Ia pun belajar banyak hal, mulai dari penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan hingga rencana Tuhan. Wow, luar biasa. Sekalipun kita enggak tahu endingnya akan gimana, tetapi itu yang namanya iman. Ibarat Tuhan kasih berkat seperti air laut, tapi kapasitas kita masih kecil, yaitu akan luber dan lo tenggelam. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup bukan cuma kasih berkat, tapi juga Dia mau kapasitas lo yang dipersiapkan supaya siap menerima berkat yang besar, ujarnya. Amin, luar biasa, betul sekali. Sebelum kita meminta berkat, kita harus mempersiapkan kapasitas hidup kita. Kalau kita ingin diberkati orang, maka kita juga harus memberkati orang. Karena orang yang memberkati pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, Agnes benar-benar bersyukur dengan waktu yang Tuhan telah atur untuk dirinya. Menurutnya bila dulu ia langsung go internasional, mungkin karirnya tidak akan bisa seperti sekarang. Dia benar-benar merasa memang Tuhan mau Agnes mempersiapkan semuanya dulu. Agnes sempat cedera karena latihan vokal di Singapura. Tapi memang akhirnya jangkauan vokal Agnes jadi lebih besar. Sampai pihak rekaman menghubungi Agnes.
Agnes merasa kemampuan vokal sudah mantap, mental sudah mantap. Dia berkata, gue sudah bisa percaya diri dengan identitas gue sebagai anak Tuhan. Percayalah sama waktu Tuhan, itu benar-benar akan menyelamatkan kita pungkasnya. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari artis yang satu ini, bahwa dia benar-benar mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan tidak akan pernah mengkhianati kita, waktu Tuhan tidak akan mencelakakan kita, waktu Tuhan akan menguntungkan kita, membuat kita bahagia, bahkan juga mungkin meneteskan air mata kebahagiaan karena saking bahagianya menerima berkat yang besar. Dan terbukti bahwa hari ini Agnes Mo menjadi artis go internasional, artis yang diberkati Tuhan luar biasa, namun tetap rendah hati dan tetap muliakan Tuhan, tetap setia sampai hari ini. Pernah diisukan pindah agama dan mualaf, tetapi hal itu tidak benar. Rupanya banyak orang di luar sana menginginkan supaya dia menjadi mualaf atau meninggalkan Yesus. Tetapi Agnes Mo berkata, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe.